Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Kelas 5 SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Solih dan solihah, untuk materi 1 perkenalan Microsoft Excel ini adalah pengenalan bagaimana aplikasi pengolah angka yang berada di komputer kita masing-masing. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali, mari kita buka aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Caranya adalah, jika pada desktop sudah muncul icon Microsoft Excel seperti ini, kita klik 2 kali. Maka kita akan berada di dalam halaman utama Microsoft Excel yang pada kali ini Ustadz gunakan adalah 2007. Pengenalan singkat untuk halaman utama dari Microsoft Excel adalah bagian atas bertuliskan book 1, ini adalah judul dari file yang kita miliki. Kemudian ada home, insert, page layout, ini adalah menu yang berada pada Microsoft Excel. Pada bagian home sendiri, ini ada beberapa pengaturan. Pertama, di sini ada untuk mengatur dari jenis font atau jenis huruf. Di sebelahnya untuk merubah ukuran huruf. Di bagian bawah ini untuk menebalkan huruf. I untuk memiringkan dan U untuk underline. Lalu di sebelah kanannya ini ada untuk perataan teks. Ini nanti rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian teks yang berada di atas, di tengah, dan di bawah. Selanjutnya adalah turun ke bawah, ini ada namanya formula bar yang berfungsi untuk mengedit dari teks yang berada pada sel. Yang paling penting di sini ada yang bertuliskan A, B, C, D, dan selanjutnya. Yang posisinya berdiri seperti ini kita sebut dengan kolom. Sedangkan yang posisinya tidur, yang di sini diwakilkan dengan angka 1, 2, dan selanjutnya, ini adalah baris. Sedangkan kotak-kotak yang berada di dalamnya, ini disebut dengan sel. Berikutnya adalah cara merubah ukuran dari sel maupun baris dan kolom. Ustaz contohkan, kita akan merubah ukuran lebar dari kolom C. Caranya adalah kita dekatkan kursor kepada garis antara C dan D sampai kursornya berubah menjadi panah berwarna hitam seperti ini. Klik dan tahan, kemudian geser. Ini cara untuk merubah ukuran dari sebuah kolom. Untuk merubah lebar atau panjang dari baris juga sama. Ustaz contohkan, kita akan melebarkan baris 3. Maka kita dekatkan kursor ke garis antara 3 dan 4 sampai kursornya berubah menjadi warna hitam. Klik dan tahan. Beginilah cara merubah ukuran dari kolom dan baris. Selanjutnya adalah jika kita menginginkan beberapa kolom atau beberapa baris dengan lebar yang sama atau dengan panjang yang sama, caranya seperti ini. Ustaz contohkan, kolom C sampai G akan kita buat ukurannya sama. Maka kita blok kolom C sampai G. Ingat ya, yang diblok adalah kolomnya, nama kolomnya diblok. Kemudian baru kita ubah salah satu saja barisnya. Maka secara otomatis kolom C sampai G dia akan memiliki ukuran lebar kolom yang sama.
Begitu juga dengan baris, caranya sama. Saya contohkan dari baris 3 sampai 6 akan kita buat lebarnya sama. Langkah pertama adalah kita blok terlebih dahulu barisnya, baru kita ubah ukurannya. Mudah bukan untuk merubah ukuran kolom dan baris dengan yang sama? Jika sampai di sini sudah paham, maka kita akan mulai untuk bagaimana caranya membuat tulisan pada Microsoft Excel. Saya contohkan di sini ada tulisan SDIT Permata Bunda. Ada SDIT Permata Bunda. Jika kolomnya tidak muat atau kurang lebar, maka kita lebarkan saja. Caranya seperti tadi, kita dekatkan kursor kepada garis antara C dan D, kemudian geser ke kanan. Atau cara cepatnya bisa dengan cara klik 2 kali pada garisnya. Secara otomatis nanti dia akan melebar sesuai dengan panjang dari tulisan yang kita miliki. Setelah kita memiliki tulisan, maka fungsi ini bisa kita gunakan. Saya contohkan, saya lebarkan ya, supaya kelihatan posisinya di mana tulisan ini. Pertama, ini adalah rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Lalu posisinya, ini berada di bawah, kemudian ini di tengah, dan ini di atas. Kita menginginkan semua posisinya berada di tengah, maka tulisannya berada di tengah dan posisinya di tengah. Lalu bagaimana cara merubah jika ada kesalahan pada tulisan kita? Caranya adalah kita bisa gunakan formula bar. Jadi kita klik, kemudian ingin kita tambahkan, misalkan 1. Caranya yang pertama adalah kita bisa gunakan formula bar. Cara yang kedua, kita bisa klik 2 kali pada sel yang ada tulisannya. Misalkan 2. Begini cara membuat tulisan pada Microsoft Excel. Materi terakhir adalah bagaimana jika kita ingin membuat tabel di dalam Microsoft Excel. Caranya adalah kita sebagai contoh kita akan membuat tabel nilai rata-rata dari pelajaran. Maka langkah pertama adalah kita tuliskan dulu judul dari kolom tabelnya. Saya contohkan di sini adalah nama pelajaran, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah. Untuk berpindah dari sel yang satu ke sel yang lainnya, kita bisa gunakan panah yang berada pada keyboard, atau jika kita ingin berpindah ke sebelah kanan, kita bisa gunakan tombol tab. Ini sudah kita tuliskan judul dari kolom, kemudian kita tuliskan isinya. Matematika. Nilai tertinggi 100, nilai terendah 90. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia. Nilai tertingginya 100, terendahnya 85. Contoh berikutnya adalah TIK. Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya adalah 90. Setelah kita menuliskan judul kolom dan isinya, barulah kita mengatur dari ukuran lebar baris dan kolom. Ini kita sempitkan. Kolom baris 6 dan sampai 8 kita ingin memiliki jumlah ukurannya sama, maka kita blok terlebih dahulu, baru kita ubah ukurannya. Lalu sama, nilai tertinggi dan nilai terendah kita juga menginginkan lebar yang sama, maka kita blok dulu kolom D dan E ini, baru kita ubah ukurannya.
Setelah kita ubah lebar dan tinggi dari sel, barulah kita yang kedua mengedit dari posisinya. Judul kolom kita akan memposisikan berada di tengah dan di tengah. Begitu dengan isinya, matematika bahasa Indonesia dan TIK itu akan berada di tengah dan di sebelah kiri. Untuk angka kita akan posisikannya di tengah semua, maka kita pilih tengah dan tengah. Sampai di sini untuk pembuatan tabel sudah hampir selesai. Langkah terakhir adalah bagaimana kita ingin memberikan garis pada tabel yang kita buat. Caranya adalah langkah pertama harus kita blok terlebih dahulu sel mana saja yang ingin kita beri garis. Setelah itu, untuk memberi garis kita bisa gunakan di sini bottom untuk border ya, namanya border. Diklik segitiganya, banyak pilihan di situ. Jika kita pilih bottom maka hanya garis bawah saja. Top garis atas, left garis kiri, right garis kanan. Karena semuanya ingin kita beri garis, maka kita pilih yang all border. Maka semua sel yang sudah kita blok tadi akan tergaris. Baru kita mempercantik atau memperindah tabel kita dengan cara judul kolom kita tebalkan. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih bold atau yang huruf B ini. Jika kita ingin memberikan warna pada sel, maka kita bisa gunakan yang seperti gambar cat kaleng tumpah ini. Warnanya. Kemudian jika kita ingin merubah ukuran, maka kita blok terlebih dahulu, kita rubah ukurannya. Bapak contohkan di sini ukurannya 14. Kemudian kita ubah lagi untuk lebar dari kolom nilai. Terakhir adalah kita berikan judul. Nah, sampai di sini pembuatan dari tabel sederhana sudah selesai. Dan terakhir adalah jika kita ingin menambahkan kolom atau baris, maka caranya Bapak contohkan di bawah bahasa Indonesia ini ada bahasa Inggris. Berarti kan kita harus menambahkan satu buah baris baru di bawah bahasa Indonesia. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu barisnya, kemudian klik kanan, pilih insert. Insert di sini berguna untuk menambahkan baris. Kok berada di atas, berarti harus kita pindahkan tulisannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita blok terlebih dahulu tulisannya, kemudian cara menggeser biar lebih mudah, perhatikan kursornya. Kita dekatkan kepada kotak kecil yang berada di bawah ini. Nih, perhatikan. Atau ke salah satu garis yang ada sampai berubah menjadi panah 4 seperti ini. Klik kiri dan tahan, geser ke atas. Nanti tulisan bahasa Indonesia akan berpindah ke atas. Bisa kita tambahkan baris baru yaitu bahasa Inggris. Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 90. Perhatikan ya, akan berbeda nih tulisannya. Karena apa? Karena ini belum kita atur. Besarnya tadi berapa? Kita lihat. 14. Sedangkan yang kita miliki baru 11, maka kita ubah ukurannya menjadi 14. Mata pelajaran posisinya di mana? Di pinggir, di tengah. Untuk angka berada di mana posisinya? Di tengah dan di tengah. Garisnya belum ada, maka kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih border yang all border. Sampai di sini pembuatan tabel sederhana, kemudian kita
mengubah tulisannya juga sudah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi materi yang sangat bermanfaat walaupun baru sedikit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat belajar anak-anak yang soleh dan solihah SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Dan Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.